welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku mau share ke kalian tentang pengalaman aku ketika vampire facial. Nah, mungkin di video sebelumnya aku sempat share ke kalian tentang pengalaman aku ketika berjerawat dan juga treatment apa yang aku gunakan hingga bisa sembuh. Dan waktu itu aku sempat mention soal vampire facial atau PRP. Dan video kali ini aku mau kupas tuntas seperti apa sih treatment dari vampire facial, pengalaman aku, dimana aku vampire facial, berapa harganya. Nah, sebelum aku mulai, aku mau kasih tau ke kalian apa itu vampire facial atau PRP. Jadi vampire facial atau PRP itu adalah salah satu treatment yang biasanya digunakan oleh orang-orang untuk menyembuhkan scar atau luka atau pokoknya bekas jerawat gitu. Dimana di dalam treatmentnya itu menggunakan serum darah kita sendiri gitu. Nah, mungkin kalian bisa sambil googling secara detailnya apa itu vampire facial. Aku sempet 2 kali vampire facial dan menurut aku 2 kali itu udah cukup terlihat ya hasilnya. Walaupun mungkin belum sesempurna itu, masih ada beberapa scar, tapi paling nggak harus 3-5 kali untuk mendapatkan hasil yang maksimal gitu. Kalau ditanya ngefek atau efektif nggak, aku bakal jawab ngefek dan efektif sih gitu. Waktu itu aku sempat vampire facial itu di klinik Estera di Pakubuwono. Waktu itu sama dokter Stefani namanya. Jadi sebelum aku melakukan treatment vampire facial, sebelumnya itu aku melakukan facial biasa yang mengeluarkan komedo dari muka aku gitu. Setelah sudah selesai itu facialnya, muka aku akan dianestesi, dibikin mati rasa, dibikin baal, supaya nanti ketika dilakukan vampire facial itu nggak kerasa sakit. Nah, jadi sambil dianestesi itu diambil juga darahnya tuh sebanyak 6 ml gitu, yang kemudian darah itu akan diambil serumnya menggunakan suatu alat khusus yang aku juga nggak tahu namanya apa. Untuk anestesinya sendiri kurang lebih 30-40 menit. After anestesi beres nih, barulah dokternya melakukan yang namanya vampire facial itu atau PRP. Nah, mungkin aku sambil kasih lihat videonya ke kalian dan supaya kalian kebayang juga, di dalam treatment ini tuh digunakan satu alat, namanya tuh kalau nggak salah microneedling. Intinya alat itu tuh isinya kayak jarum kecil-kecil gitu yang bertujuan untuk merusak kulit kita. Dan darah yang kalian lihat itu adalah darah aku sendiri gitu. Jadi ketika dirusak, ya kulit wajah aku juga pastinya mengeluarkan darah gitu. Nah, jadi ketika memang sudah dirusak semua, barulah dokternya kayak mengoleskan serum darah yang sudah diambil dari darah kita sebelumnya. Tujuannya itu untuk merangsang si kolagen yang pada akhirnya bisa membantu untuk mempercepat regenerasi sel kulit gitu. Prinsip dari treatment ini tuh yang pasti kulit kita harus dirusak dulu supaya bisa diregenerasi, dan juga untuk nge-trigger dan untuk mempercepat regenerasi itu dibutuhkan serum darah, karena serum darah kita itu bisa merangsang si kolagen di dalam kulit kita gitu. Nah, untuk treatmentnya sendiri sebenarnya agak kerasa sakit dikit. Kalau misalnya facial biasa mungkin 6 atau 7 dari 10, kalau vampire facial itu hanya 3 dari 10 gitu. Jadi memang nggak terlalu sakit karena kan memang udah di anestesi dulu gitu. Cuman memang agak perih-perih gitu lah ya. Tapi it's okay sih. Nggak bikin sakit yang sampai aku kayak nangis atau nggak kuat, itu nggak sampai yang begitu sih. PRP sendiri itu waktunya kurang lebih 30-40 menitan, dan after PRP itu ya udah nggak ada treatment apapun lagi, nggak ada kayak apa namanya dilembabkan atau diapain, nggak ada. Jadi bener-bener after PRP beres ya udah bleng, mukaku langsung merah-merah kayak gini. Bahkan ya udah dibiarin aja, karena kan nggak boleh kena air, nggak boleh diapa-apain, pokoknya ya udah gitu, mukanya telanjang merah-merah kayak gitu aja gitu. Dan nggak boleh kena air tuh selama 10 jam. Nah, terus dari situ juga aku dikasih obat penenang gitu kayak gel buat menenangkan kulit aku dari si kemerahan itu, dan dipakai selama 3 hari. Jadi selama 3 hari itu aku nggak boleh pakai skincare dulu, tapi boleh pakai sunscreen gitu. Jadi nggak boleh pakai toner, serum dan lain-lainnya. Nah, after 3 hari barulah boleh pakai skincare rutin aku. After 3 hari itu muka aku udah mulai gosong tuh, kayak abis kebakar gitu. Nah, setelah itu mulailah ngelupas-lupas tuh. Jadi setiap aku cuci muka tuh kayak pasti ada yang ngelupas gitu, hitam-hitam gitu. Jadi kayak oh my god, gitu, ini tuh kayak aku bisa di pantai banget gitu. After seminggu itu udah nggak ada yang ngelupas-lupas. Mungkin seminggu sampai 10 hari lah ya, udah nggak ada yang ngelupas-lupas, dan mulai kelihatan tuh kalau muka aku tuh bopengnya udah mulai naik, sekarang udah mulai hilang gitu. Jadi kelihatan banget tuh memang setelah 10 hari. Walaupun 3 hari di awal itu memang akan merah-merah banget. Makanya tuh better kalau misalnya kalian Senin sampai Jumat kerja, better kalian PRP itu di
Jumat malam atau Sabtu pagi biar kalian nggak malu gitu. Merah-merah banget kan soalnya kulit kalian gitu. Mungkin aku sambil kasih perbedaannya sebelum PRP, setelah PRP 1 dan setelah PRP 2 tuh hasilnya seperti apa. Itu kelihatan banget bedanya dan aku cukup puas dengan hasilnya, walaupun mungkin harus beberapa kali lagi PRP untuk bener-bener muka aku tuh mulus banget dan bebas dari scar gitu. Untuk harganya sendiri, jadi di klinik Estera itu nggak semahal klinik-klinik lainnya. Jadi untuk facial sendiri harganya 180.000. Terus untuk Vampire Facial itu harganya 890 ribuan, 800-900an, aku rada lupa berapa. Intinya di bawah sejuta gitu. Dan gel penenangnya juga nggak terlalu mahal sih, kayak 40.000 doang. Cukup affordable lah ya gitu untuk Vampire Facial. Kalau ditanya recommended nggak Vampire Facial, aku sangat merekomendasikan kalian untuk Vampire Facial sih. At least kalian nyoba gitu, karena kan memang tergantung respons kulit kan, cocok atau nggak cocok gitu. Tapi memang setelah Vampire Facial itu, kulit aku kayak less likely untuk berjerawat gitu, bahkan jarang banget jerawatan. Sebulan sekali muncul jerawat juga belum tentu gitu. Jadi aku sih cukup puas dengan Vampire Facial dan cocok banget di kulit aku. Efektif pasti, aku juga puas dengan hasilnya, walaupun sedikit sakit dan akan menimbulkan merah-merah, tapi at the end resultnya cukup baik sih. Itu paling sharing pengalaman aku tentang Vampire Facial. Thank you guys for watching. Jangan lupa like, comment, share, dan juga jangan lupa untuk subscribe. See you in another video.